A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala al-mu'allif al-imam al-alim al-alamah Hujjatul Islam Barakatul Anam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Qaddasallahu sirrah. Allahumma ftah alaina bi quduhil alimin wa ansur hikmataka min hazaini rahmatika ya arhamar rahim. Wa ammar riya'u bahwa syirkul khafiyyu. Wa ammar riya'u, dan adapun bermula riya, bahwa maka bermula riya asyirkul khafiyyu, yaitu musyrik yang samar. Wahwa, dan bermula riya ahadul syirkaini, yaitu salah satu daripada dua musyrik. Wadhalika, dan bermula asalnya riya talabul manjilati bi qulubil khalqi, yaitu mencari kedudukan. Talabul manjilah, yaitu mencari kedudukan bi qulubil khalqi, pada hati-hatinya makhluk. Litanala biha al-jah, litanala, supaya memperoleh engkau, biha, dengan derajat itu, al-jahu, al-jaha, akan kewibawaan, wal hasyama, wal hasamata, dan juga kehormatan. Wa hubbul jahi, dan bermula hubbul jah, cinta kewibawaan, minal hawal muttaba'i, daripada hawa nafsu yang diikuti. Wabihi, dan itu tetap pada hubbul jah. Halaka, binasa aksarun nas, siapa kebanyakan manusia. Pama ahlakan nasa illa nasu. Pama ahlaka, maka tidak bisa membinasakan an-nasa, kepada manusia, illan nasu, kecuali oleh manusia. Walau ansofa an-nasu, walau ansofa an-nasu, dan seandainya insaf an-nasu, manusia, hakikatan, hakikatnya, la alimu, maka pasti mengetahui mereka, anna aksaroma hum bihi mina ulum wal ibadah, akan sesungguhnya kebanyakan perkara bermula mereka itu bihi
agama, minal ulumi daripada ilmu, wal ibadati dan ibadah, dan terutama an a'malil adati daripada amalan-amalan adat. Laisa yahmilu 'alaiha illa mira'atan nas wa hiya muhbitul lil a'mal. Kama warada fil khabari anna syahida yu'maru bihi yawmal qiyamah ila nar fa yaqulu ya rabbi istashhadtu fi sabilika fa yaqulu Allah ta'ala bal aradta ayyukola innaka syuja'un wa qad qila dhalika wa dhalika ajruka wa kadhalika yuqalu lil alim wal kharij al aqal. Amma riyahu, adapun bermula riya, bahwa asyirkul hobi, jadi dia itu termasuk musyrik yang hobi, musyrik yang sama, ya, sama-sama juga musyrik, gitu ya. Meninggal dunia dalam keadaan musyrik kan kita diterima ibadahnya, ya, taubat juga nggak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, amma dia bahwa syirkul hobi, adapun bermula dia itu adalah syirkul hobi, syirik yang sama, syirik yang tersembunyi, yang gak kelihatan. Wahwa ahadu syirkain, nah dia ini adalah merupakan salah satu dua musyrik, salah satu dari dua musyrik. Ada musyrik hobi, ada musyrik jali, ada musyrik jali, ada musyrik hobi. Kalau musyrik jali itu terang-terangan, jelas-jelas, nyata-nyata, ya, nyata-nyata, nyembah kepada Allah, nyembah kepada selain Allah, itu, ya, nyembah kepada Allah, nyembah juga kepada selain Allah. Ini, ya, yang disebut dengan apa? Musyrik, ya, menduakan Allah. Makanya inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya musyrik itu adalah la zulmun azim, benar-benar kezaliman azimin yang agung, azimin yang besar. Ini musyrik, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya musyrik itu benar-benar kezaliman yang besar. Kenapa menduakan Allah? Kita juga kalau diduakan sama bini kita nggak ada kira-kira. Bini kita didoain, kalau kita doakan wajar. Tapi kalau kita didoain sama bini, itu kira-kira marah nggak kira-kira? Marah. Masa bukan marah lagi, nggak ada. Langsung dianterin ke rumah bapaknya, mamanya, itu. Nah ini karena nggak boleh diduain. Laki emang nggak boleh diduain, cukup satu. Nggak ada poligami. Poligami ada, nggak ada poliandri. Nah, Allah satu, ya. Ini tidak boleh menduakan Allah, ya. Nah, apa dia itu? Wadhalika thalabul manzilah fi qulubil khalqi. Yang disebut dengan dia itu dasarnya adalah thalabul manzilati, nyari kedudukan fi qulubil khalqi, pada hati-hatinya makhluk. Jadi agar kita ada di hati para makhluk. Jadi kalau ibadah
pengen di alam juga dengan Allah, pengen juga di alam selain Allah. Pengen dilihat oleh Allah, pengen juga dilihat oleh selain Allah. Itu namanya riya. Dasar itu ya, kita mencari kedudukan pada hati, ya, hatinya makhluk, supaya apa? Litanara bihal jaha wal khaswa wal hasyamata, ya, supaya engkau memperoleh dengan kedudukan itu yang ada pada hati makhluk, al jaha, satu kewibawaan, biar kita terlihat wibawa, ada kewibawaan terhadap mereka, wal hasamata, dan juga ada kehormatan. Intinya pengen punya wibawa, pengen punya kehormatan di hati manusia, di hati makhluk. Gitu. Ini lihat tuh dasarnya. Tolabul manjilati fi qulubil khalqi litanala bihal jaha wal hasamata. Mencari kedudukan pada hati manusia, ya, itu. Litanala bihal jaha wal hasamata, supaya apa? Supaya mendapatkan kewibawaan dan penghormatan pada manusia itu. Itu capek ya, jadi orang itu capek. Kalau nggak ada yang ngalem, ini nggak ada yang ngalem dokol baik, ini nggak ada yang malam gue bisa. Jadi capek, jadi orang lihat itu capek. Jadi pengen dilihat baik, ya, pengen dilihat. Kalau nggak dilihat, nggak ngerjain. Bedanya kalau sholat sendiri sama sholat rame-rame. Kalau sholat rame-rame, Allahu Akbar, ya, bacaannya sempurna, kemudian ya ruku sujudnya sempurna, ya. Tapi kalau sholat sendiri cepat banget. Kadang-kadang yang fardunya doang, yang sunnahnya kagak. Ya, wajib kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biar pas pas sendiri bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, itu adalah bagian daripada dia itu. Ya, jadi beda sempurna sholat sendiri sama sholat rame-rame. Kalau sholat ada orang sempurna kelihatannya, nggak ada orang, ya, balap. Nah, itu contohnya di kitab Wasiatul Mustafa. Menyempurnakan ruku sujudnya ketika dimalain, gitu. Kemudian mengurangi daripada ruku sujudnya ketika menyendiri. Karena ada pandangan selain Allah. Wa hubul jah minal hawal muttaba'i bi, ya, cinta kedudukan itu, cinta kewibawaan adalah minal hawal muttaba'i, daripada hawa nafsu yang diikutin sebetulnya. Itu kepengen nafsu tuh gitu tuh, pengen nafsu itu mah, ya, keinginan nafsu yang diikutin. Secara akal mah gak bakal pengen gitu. Itu mah hawa nafsu. Ya, rata-rata kita, ya, masing-masing, ya, masih seperti itu, ya. Maka dites terus, dicoba terus, dilatih terus. Jangan sampai mau sholat jamaah, kenapa takut riya. Nah, itu ya berbahaya, takut riya. Itu karena orang langsung bisa langsung ikhlas, nggak bisa, susah. Perlu latihan, perlu membiasakan, perlu kelaziman, susah untuk, ya, apa namanya, langsung ikhlas itu. Nah, itu. Sedekah juga nggak jadi, kenapa? Takut terjadi disebutin sih. Jadi tetap tadi ketika nggak ada yang disebutin, banyak orang ketahuan. Akhirnya yang disebutin kagak, yang nggak disebutin kagak. Gitu. Kenapa? Tarkul amal li ajri riya, riyaun, meninggalkan amal karena takut riya jadi riya.
Tarkul amal li ajli riyaun, meninggalkan amal karena takut riyaun, jadi riya. Apa sebabnya? Kenapa kamu tidak jadi ngamal? Gitu. Takut ketahuan orang. Ini orang udah ada riya, pengen dilihat orang. Kenapa? Bahwa dirinya pengen disebut orang yang ikhlas, pengen disebut orang yang apa namanya, ya ibadahnya nggak ketahuan orang, kan sama baik. Ya, makanya tarkul amal di ajri riya meninggalkan amal karena takut riya, jadi riya. Tapi fi'lul amal li ajri riya syirkun, mengerjakan amal ya karena ya apa, karena manusia, jadi musyrik. Ya, ini disebut riya apa? Ninggalin amal karena takut riya. Riyaun itu namanya, riya. Ya, pada disebut orang yang ibadahnya pengen gak ketahuan orang, gitu. Kan sama baik. Gitu. Tapi kalau ngerjain amal karena manusia, ini disebutnya musyrik. Musyrik khofi. Karena hati, walaupun murid nggak ngomong, tetap hati kita yang ngomong. Karena riya ujub takabur sum'ah, minimal pekerjaan hati, bukan pekerjaan badan. Ya, ini pekerjaan hati. Itu. Ya, saya mau ikhlas banget, sama ikhlas. Kalau hati masih belum ikhlas. Karena itu mah ikhlas mainan apa? Mainan hati, bukan mainan mulut. Itu. Ya. Itu. Jadi nggak diomongin, emang bukan omongan ya, tapi disebut amalul qalbi. Ada amalul qalbi, disebut pekerjaan hati itu, ya, pekerjaan hati. Ya, itu disebutnya ini pekerjaan terus sampai bosan kita pengen lihat orang. Sampai bosan kita pengen lihat orang, nanti lama-lama juga nggak pengen lihat orang. Itu kebiasaan. Kalau pertama kali pengen ikhlas susah tuh, saya mantar aja kamu sholatnya kalau udah ikhlas, nggak bakal sholat kayak kapanpun, enggak lah, gitu ya. Kalau udah ikhlas ya, jadi ya ada orang nggak ikhlas. Mau amal udah ikhlas, nggak bakal beramal-amal. Saya nanti taubat kalau udah ikhlas ya. Kalau dapat hidayah dari Allah, hidayah boleh dicari. Saya mantar kalau mau jamaah, kalau mau beramal, kalau udah ikhlas hati, gak bakal ikhlas sampai kapanpun. Ikhlas itu perlu apa? Perlu kebiasaan. Nanti kalau udah biasa, orang kalau udah biasa nggak di alam, biasa apa ya udah. Nggak ada yang ngaruh juga udah biasa. Ada yang ngaruh juga biasa keluar di alam, begitu. Jadi udah nggak ngaruh. Di alam nggak ngaruh, nggak ada yang ngaruh nggak ngaruh, ada yang ngaruh biasa. Jadi kalau di alam udah biasa, nggak ngebul pantat, gitu kan? Itu udah biasa biarin, ya, gitu. Kalau diomongin sama orang udah biasa, karena setiap hari diomongin aja, nanti timbul ikhlas. Udah biasa saya udah omongin, sama dia tidak di alam, udah dari dulu di alam, ya, udah biasa buat sama di alam. Ya, jadi nggak ada apa, nggak ada harapan kesana di alam, nggak di alam jalan bersama. Nah itu udah ikhlas. Kenapa? Semata-mata dia jalan karena Allah, bukan karena ingin di alam atau takut diapain, dicemoohin orang, dimaki orang. Enggak ada lagi udah. Itu terbiasa. Nah itu. Karena hubul jak ini bagian daripada mengikuti hawa nafsu. Nah, wabihi halaka aktsarun nas, dan pada cinta apa? Kedudukan, cinta kewibawaan. Ya, ini adalah halaka aktsarun nasi, telah celaka binasa aktsarun nasi, kebanyakan manusia. Itu. Ya, celaka kebanyakan manusia gara-gara itu. Kenapa? Ma'ahrakan nasa illa nasu, tidak ada yang membinasakan kepada manusia illa nasu, kecuali manusia. Karena kalau ada orang yang mencari apa, ya,
Kenapa celakanya dia, binasanya? Bisa babi tolabihul qadar minan nasi, karena dengan sebab mencarinya manusia itu sendiri akan kedudukan di mata manusia. Kalau udah kedudukan di mata, bahaya udah. Amal habis pada zaman sekarang. Ya, amal habis. Karena dia cari dunia pun karena pengen apa? Pengen dilihat orang, pengen disebut kaya, pengen disebut mewah, pengen disebut keren, kan gitu. Itu sama tuh. Ya. Nah, walau ansopan nasu, seandainya insaf manusia, hakikatan secara hakikatnya la alimu an akramahum bihi minal ulum wal ibadah fadlan min amal adat. Ya. Seandainya manusia insaf secara hakikatnya, mereka pasti akan tahu sesungguhnya kebanyakan perkara bermula manusia itu bihi, di dalam dia itu adalah minal ulumi, satu dari ilmu, kebanyakan dari ilmu orang bisa lihat, wal ibadati, itu juga dari ibadah. Itu pulang haji nggak disebut haji ngambek, wah haji mahal nggak disebut haji aja. Gitu. Gitu. Gini RT mana RT, gue udah haji kemarin. PRT haji mana PRT haji RT. Jadi kalau sebut hajinya ngambek, gua gak undang dia bisa selamatan gua. Kenapa nggak nyebut haji RT doang? Nah ini itu udah ketahuan seperti itu, karena nyari jah, karena tujuan ibadahnya adalah biar punya titel hak, gitu. Ya, gampang betul nama, gak usah kesorot, tinggal nambahin doang hak di depan nama kita, gitu. Hamba Allah, gitu. Mana hak? Nah kayak gitu ya, karena celaka jadinya, amal kita habis. Makanya ini muhbitunil amal nanti itu, dia itu muhbitunil amal, melebur kepada amal. Kenapa? Arya sumun qatilun muhbitunil amal, dia itu adalah sumun qatilun, racun yang membunuh, muhbitunil amal, yang bisa menghancurkan kepada amal kita habis itu. Jangan harapan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada. Ya. Ibadahnya, ilmu juga. Nah, padahal min amal adati, ya, terutama di dalam amalan-amalan adat, pekerjaan-pekerjaan adat itu bisa menimbulkan apa? Sifat riya itu sendiri. Itu. Ya. Laisa yahmiluhum alaiya idza mira'atan nas. Tidak ada yahmiluhum, membawa hum kepada manusia, ya, alaiha, atas ibadah, ilmu, amalan-amalan itu, ila mira'atun nas, kecuali adalah pandangan pengen dilihat oleh manusia. Kalau ibadahnya, ilmunya, amalan-amalan adatnya, ya, ini sudah pengen dilihat oleh manusia, wahya muhbitun lil a'mal, maka itu melebur kepada amal. Nah, di sini ada hadis Rasulullah SAW. Kama waroda, sebagaimana datang hadis, datang di perkara keterangan fil khabar dalam hadis, anna syahida yu'maru bihi yaumal qiyamah ila nar. Nanti ini dalam hadis Rasulullah, sesungguhnya orang yang mati syahid, mati di dalam berjuang di jalan Allah, itu yu'maru bihi, diperintahkan kepada orang yang mati syahid yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ya, ila nari, ke neraka. Ini ada orang yang mati syahid diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini di hari kiamat itu untuk masuk ke dalam neraka. Akhirnya si syahid itu ngomong, fayaqul ya Rabb istashhadtu bisabilika, gitu. Ya, wahai Tuhanku, aku ini mati syahid, aku ini mati istashhadtu atau ustashhadtu, aku ini jadikan mati syahid bisa bilika, di jalan Engkau ya Allah. Saya mati lagi perang di jalan Allah. Apa yang ngomong tuh disuruh masuk neraka, ya, apa yang ngomong, saya kan
meninggal lagi perang ya Allah, artinya itu bisa begitu Allah. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman Allah ta'ala, bal aradta ayyuqala innaka sujamun, bukan itu yang kau harapkan. Karena yang kau harapkan kau perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan li'ilai dinillah, bukan untuk meninggikan agamanya Allah, tapi aradta ayyuqala, engkau menghendaki agar engkau dikatakan innaka sujaun, agar engkau disebut orang gagah, orang hebat, orang bisa perang, itu ya. Pengen disebut itu doang. Kamu waktu perang pengen disebut orang gagah, orang hebat, ya, atau pengen disebut pejuang, itu ya. Nah, pada kira darika, dan juga sesungguhnya dikatakan darika, yang demikian itu pada udah dikatakan orang pada ngomong ente orang hebat, ente orang apa? Orang gagah, ente sebagai pejuang, gitu. Nah, wadah ajurka, itu pahala kamu itu udah dibayar di dunia. Sekarang mau jangan minta lagi sekarang, karena udah dibayar waktu di dunia dulu, itu udah pahalanya. Jadi bayar di dunia, jangan di akhirat, gitu. Itu pahala kamu itu, ya, itu pahala kamu udah dikasih di alam dunia. Udah dikatakan kalau banyak ngomong itu, hebat, pejuang, dia mau ada lagi, dia apa? Syuja, orang gagah, dia mau nggak ada lagi orang kayak dia di dalam perang, itu, ya, itu bagian udah. Nah, wa kadzalika yuqalu lil alim, dan begitu juga dikatakan bagi orang yang alim, kan ente udah hebat, ente nggak ada lagi orang kamu ente nyebut begitu sama ente udah, kan pengen ente itu, pengen orang pada cium tangan semuanya, pengen ente orang pada mukanya ke kamu semuanya, itu, ya, pengen disebut orang hebat juga. Haji pengen disebut haji dan haji pengen disebut haji, kan udah dapat hak itu, cuma hak doang itu dalamnya itu dapatnya. Jauh-jauh cuma hak doang. Pada akhirat enggak pernah disebut haji di dalam dunia. Wal qori, ya, ada juga qori, apa disebut qori ente? Seorang ente bagus kan udah disebut qori, itu udah disebut itu. Nah, sayang makanya usahakan itu terus kita latih hati. Kita latih hati, karena ini mainan hati kita, jangan sampai ke sana. Kita pengen akhirat dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai di dunia cuma sekedar itu doang dapatnya, ya, bahkan nyangka ya, di akhirat gak punya pahala. Kenapa? Karena wahya muhbitun lil a'mal, karena dia itu akan menghancurkan kepada amalan-amalan itu, ya. Paling kalau ibadah disebut-sebut mah udah habis, ya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, jangan kau tubtilu, batalkan sedekah kamu semuanya bil manni wal adha, dengan menyebut kembali wal adha, dan menyakiti orang yang disedekahinya, itu udah habis, ya, batal amalan ibadah sedekah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.